wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in ta'udu nikmatallaha la taqsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, itu Allah ya Bu ya, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang aku berikan. Jadi kita dengar itu saya sudah merinding Bu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kira ternyata ya sedekah itu luar biasa. Jadi saya dengan alhamdulillah saya diperkenalkan sama siapa ya, Umi Sri, Mami Sri, sangat luar biasa. Jadi pernah saya alamin saya sendiri ya, sangat luar biasa. Jadi kalau mau dijelaskan nggak bisa ya Bu. Jadi saya, alhamdulillah dengan bertemunya, dengan diperkenalkan Mami Sri, sangat luar biasa, khususnya pada diri saya sendiri gitu. Makanya dalam surat Ibrahim, la in syakartum wa azdanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kamu mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka akan kutambah. Dan jika kamu mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kampung sedekah ya Bu ya. Ini sedekah ibu nih. Anggap sedekahnya sedikit, saya masukin. Tuh, sedekah ibu cuma berapa? 20.000. Ada yang sedekahnya 50.000 ya Bu ya. Nah kira-kira nih uangnya udah keterima sama kampung sedekah, dibagiin nih ke ibu 1, ibu 2, ibu 3. Akhirnya semua ngerasain nggak? Ngerasain. Kira-kira gitu Bu ya. Jadi kira-kira hari ini ibu sedekahnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Ketika dikelola oleh kampung sedekah, dijadikan satu, programnya jadi banyak, itulah pahala ibu jadi banyak. Ya, yang tadinya cuma 20.000, kayaknya saya cuma bisa kasih 1 orang nih, tapi dengan dikelola kampung sedekah, masya Allah ibu, jadi banyak, luar biasa. Belum lagi ibu, mohon maaf, setiap bulan ibu dari total uang sedekah yang masuk di kampung kita, 3% itu dikirim ke kami untuk apa ibu? 3%-nya untuk ngebangun kampung sedekah di tempat lain ibu. Yang terbaru ibu, kemarin saya bikin kampung sedekah di kampung desa Laladon, Sukaresmi, Ciapus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in fi umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita memohon kepada Allah SWT limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di RT 008 RW 2. Yang saya hormati Mas Ari, Ketua Kampung Sedekah, yang saya hormati para pengurus Kampung Sedekah di RT 8 beserta Sri Kandinya, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini dan bapak-bapaknya. Santai Pak, kita hari Minggu jadi suasana yang cerah. Amin. Kita santai aja Bu ya. Baik, yang kita sampaikan, kita tahu persis bahwa kampung sedekah RT 8 RW 2 di lingkungan kita se-RW ini paling banyak anggota, paling banyak sajian apa yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan kampung sedekah di RT ini tujuannya untuk memberikan
wilayah atau RT 8 ini selalu kompak dalam bersedekah. Bersedekah bukan hanya karena banyaknya uang, namun bagaimana keikhlasan dari kita, dari ibu-ibu khususnya bapak dan seluruhnya. Kalau kita awalnya berpikir kampung sedekah itu saya sedekahkan segini banyak kok, cuman begini waktu itu. Tapi sekarang udah nyadarin ibu-ibu bahwa sedekah itu tidak ada batasnya, sesuai dengan niat kita, keikhlasan kita. Dan jangan harap kita kembalinya kok cuman segini. Itu memang arisan, bukan arisan Bu ya. Kamu bersedekah. Karena apa? Karena harta kita atau uang kita yang kita punyai bukan milik kita semua. Ada sebagian milik orang lain yang sekarang kita sedekah ini. Maka dari itu mari kita sama-sama melaksanakan kampung sedekah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang lebih baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita paham kampung sedekah itu sebetulnya di luar struktur RT. Karena kebijakan dari warga kita sendiri mendirikan kampung sedekah. Maka dari itu RT, ketua PKK dan lain-lainnya supaya tahu bahwa di lingkungannya ada kegiatan sosial yang lebih baik. Maka dari itu kita dukung. Barangkali ada Bu RT atau Pak RT belum datang, nah mudah-mudahan kita dukung lingkungan kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Tujuan kamu sedekah tentunya paham semua, tapi ada yang belum paham, belum tahu. Maka panitia atau pengurus memberitahukan kepada Pak RT-nya, Bu RT-nya, lingkungannya supaya lebih memahami kampung sedekah ini, sehingga kita banyak pesertanya akan lebih banyak. Karena di RT 8 ini pesertanya sudah cukup banyak daripada di RT saya, RT 1. Kalau RT 1 paling belum ada 100. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kampung Sedekah Pusat, Bapak Taufik Ari, yang biasa kami panggil Mas Ari. Sekelumit ini ya Bu sekalian tentang beliau. Beliau di sini itu saya bilang itu idenya Masya Allah Bu, sangat cemerlang. Beliau itu nggak digaji loh Bu dari Kampung Sedekah, tapi beliau siang malam jam berapapun kalau saya minta apapun selalu welcome Bu, terbuka pintunya. Masya Allah. Coba di Ciracas ada 5 aja nama Ari yang kayak gini gitu Bu. Mungkin warganya sejahtera. Masya Allah, benar. Iya di Ciracas. Cuma benar Bu, demi Allah beliau itu tidak menerima dari kita 1 sen pun. Makanya tolong ya Bu, kalau ada yang di luar anggapan apa-apa tentang beliau, tolong Ibu juga semuanya menyampaikan. Demi Allah beliau itu tidak kita bayar sesen pun Bu. Yang bayar beliau itu siapa Bu? Allah. Kalau kita ilmunya kita bayar, kita uangkan, kita nggak mampu bayar beliau Bu. Makanya di sini ya Allah, Masya Allah, saya pagi ini kadang sebenarnya kalau mau nangis Bu, sebenarnya saya banyak hal sebenarnya, tapi berkat beliau, bimbingan beliau, support beliau, alhamdulillah saya masih bisa berdiri tegak di sini menjalankan amanah ibu-ibu. Doakan saya sama semua teman-teman saya pengurus tetap istiqomah ya Bu. Amin. Selanjutnya yang kami hormati teman-teman
teman-teman kita semua ya pengurus yang kami tidak sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, semoga pagi ini Allah berikan begitu banyak nikmat, begitu keberkahan hidup ibu-ibu semua. Saya mengajak di sini ya Bu, ibu-ibu, ayo Bu, kita tetap bertolakul ilmi Bu. Di sisa umur kita ini, semoga kita semua bisa menjalaninya, bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang kita mau ya Bu. Kita ayo saling merangkul, saling mengajak, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Ibu, di sini saya ngelepasin untuk kampung sedekah ini, di sini yang subsidi sembako saya pagi hari ini, momen yang menjelang bulan Ramadan, saya ngelepasin sembako ini 40 subsidinya, yang 10 buat bantuan UMKM. Jadi saya 50.000 Bu per satu kenceleng, per satu orang. Jadi saya ngelepasin pagi ini 50.000. Mudah-mudahan yang akan datang mungkin insya Allah kalau ada rezekinya mungkin bisa lebih ya Bu. Saya ngikutin budget yang ada ya Bu, soalnya modalnya juga dari uang-uang dari Ibu semua sebenarnya, ini dikelola lagi, diputer ya Bu. Dan perlu Ibu ketahui, di sini saya program bukan hanya sembako dan tebus sayur melulu ya Bu, enggak, itu Ibu bisa baca di samping. Itu program itu yang sudah saya laksanakan di tahun kemarin. Mudah-mudahan saya mohon doanya di tahun ini, mudah-mudahan nambah lagi dan nambah lagi sesuai dengan bimbingan beliau Mas Ari. Mohon maaf ya Bu, saya manggil Mas Ari walaupun beliau udah di atas kepala saya, cuman udah kebiasaan ya Bu, gimana mau ngambil Pak Ari gitu kayaknya gimana gitu, biar lebih akrab, biar lebih akrab, maksud saya ibaratnya anak saya Bu. Makanya saya udah ya mas, nah, tapi mohon ya ibu-ibu ya manggilnya tetap Pak Ari, kalau saya kan udah tiap hari ngumpul. Soalnya walaupun beliau udah di atas saya, tapi Masya Allah Bu, kalau dilihat usianya tuh belum seberapa, yaitu lagi saya ulang lagi, beliau tuh selalu Bu mendampingin kita, ngasih ide-ide yang cemerlang buat kita, agar kita itu tetap istiqomah menjalankan amanah-amanah Ibu semua. Dan Ibu jangan khawatir Bu, Insya Allah kita sama tim semuanya ke panitia, enggak panitia ya, pengurus kampung sedekah, uang Ibu 100 perak pun insya Allah enggak tercecer, enggak terselip. Insya Allah di sini program itu muter Bu. Pembukuan juga Bu, pembukuan kita setiap bulan itu, pembukuan kita itu ada pembukuan 3 Bu. Satu pembukuan untuk kampung sedekah pusat, satu untuk RT, satu untuk pegangan kita. Jadi kita tuh bikin 3 Ibu. Makanya saya mohon ibu-ibu ya Bu, kalau serah bahasa enak Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. pengalaman pribadi apa yang saya rasakan dengan mengikuti kampung sedekah, alhamdulillah di usia saya yang sudah lewang sana ini perasaan tambah sehat. Di samping itu dengan kita bersedekah walaupun itu berapa nominalnya tidak terhitung, yang utama adalah ketulusan dari kata Pak WD tadi, ikhlas dan tulus. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ketulusan kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, seandainya ada pertemuan seperti saat ini, mungkin beberapa bulan sekali kita istilah bisa bersilaturahim. Nah, menurut Pak Ustadz, bersilaturahim itu banyak manfaatnya, antara lain memperpanjang umur, tentunya umur yang sehat dan barokah, memperbanyak rezeki yang halal dari segala arah, dan insya Allah dihindarkan dari segala musibah. Terus kalau kita bertemu ini kan Bu, bisa saling tegur, saling sapa, saling berbagi cerita dan berbagi berita. Karena cerita dan berita kan banyak Bu ya. Kalau cerita tuh mungkin dari pribadi, wah kok kemarin begini. Kalau berita mungkin dari keluar. Jadi dengan demikian kita bisa bertambah saudara, bertambah teman, dan bertambah pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu Ibu, marilah kita bersama-sama kita ramaikan kampung sedekah ini dengan seikhlas kita setiap hari yang rutin. Istilah Jawa itu ada istilah
kalau memberikan itu tidak lokak tapi malah kebak. Jadi istilah tidak berkurang tapi malah bertambah. Nggak tahu bertambah itu berupa apa, yang penting bukan berupa uang, itu bukan kesehatan, keakraban dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kampung sedekah di RT kita ini bertambah semarak, bertambah banyak pengikutnya untuk tahun depannya program-program bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya semoga mendapat dukungan dari Bu RT dan Pak RT-nya. Sekian apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Kampung Sedekah dan para jajarannya, yang saya hormati Bapak Ustadz Ari selaku Ketua Kampung Sedekah, dan Bapak RT dan Pak RW, dan ibu-ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in ta'udu nikmatallaha la taqsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, itu Allah ya Bu ya, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang aku berikan. Surat An-Nahl. Saya merintih Bu. Pak Ustadz Ari pernah menjelaskan dalam surat Al-Munafikun ya Ustadz ya. Jadi kita dengar itu saya sudah merinding Bu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya kira ternyata ya sedekah itu luar biasa. Jadi saya dengan alhamdulillah saya diperkenalkan sama siapa ya, Umi Sri Mami Sri, sangat luar biasa. Jadi pernah saya alamin saya sendiri ya, sangat luar biasa. Jadi kalau mau dijelaskan nggak bisa ya Bu. Jadi saya alhamdulillah dengan bertemunya, dengan diperkenalkan Mami Sri, sangat luar biasa, khususnya pada diri saya sendiri gitu. Makanya dalam surat Ibrahim ayat artinya begini, la in syakartum wa azdanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kamu mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka akan ku tambah, dan jika kamu mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi makanya saya kadang suka merinding. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya gitu. Semoga saya bisa tetap istiqomah, walaupun nilai tidak seberapa ya Bu, tapi tetap kita semoga istiqomah. Monggo pertanyaannya. Pertanyaannya dari saya, udah merinding duluan Bu saya ngutip dari Al-Quran, Masya Allah. Selama bergabung di Kampung Sedekah, manfaat apa yang Ibu rasakan? Yang pertama, luar biasa bagi diri saya sendiri. Sedekah kita jadikan bukan beban, tapi kewajiban. Walaupun nilainya tidak seberapa, hanya Allah yang menilai hati kita. Itu aja. Dan yang kedua, kita semakin bertambah ilmu. Contohnya tadi yang dijelaskan Pak Ustadz Ari dalam surat Al-Munafikun. Jika saya bisa ditangguhkan lagi, bisa hidup kembali, Allah, saya akan bersedekah. Itulah keutamaan dari kita sedekah, bisa menjadi tolak balak bagi kita dijauhkan dari mara bahaya, anak-anak kita sehat. Itulah yang manfaatnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Terus selama Ibu bergabung di Kampung Sedekah, apa yang Ibu rasakan selama ini? Contohnya beritahu yang simpel yang mungkin beliau semua bisa memahami manfaat yang Ibu rasakan selama yang pertama, manfaatnya kita terus terang ya Bu, jujur ya, dari zaman sekarang ini kan bahan-bahan mahal semuanya. Dengan adanya Kampung Sedekah bisa membantu dari kita untuk kita, makanya bisa membantu warga-warga kita, bukan warga RT 8 aja, tapi warga RT lainnya. Jadi menebus sembako, alhamdulillah luar biasa.
dengan murah, walaupun kita beli di luar mahal sekali. Dan terus macam-macam apa ya program, ada program kesehatan, ada program pendidikan, yang itu udah pendidikan sunatan massal, alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan, ada yang sunat. Yang kedua yang ketiga masalah apa namanya lingkungan RT, apa mensupport dari lingkungan dari warga sekitar, yaitu contohnya di RT 8 ya itu musola, jadi semua kegiatan yang ada di RT 8. Terus satu lagi bidang sosial ya Bu ya, sumbangan untuk wilayah bencana alam, apa santunan anak yatim atau doa apa luar biasa. Saya mensupport sekali dengan kegiatan yang ada di sini, khususnya Pak Ustadz Ari sangat luar biasa. Kalau mendengar semua dari Ibu Ketua Kampung Sedekah luar biasa. Semoga semua kegiatan dan ini dicatat sama Allah sebagai ladang pahala Pak Ustadz. Amin. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sumbang sarannya. Selama Ibu ikut bergabung di Kampung Sedekah, alhamdulillah Ibu sudah banyak memetik manfaatnya, walaupun tidak secara langsung. Tapi di sini saya mau ngasih itu dulu ya Bu. Biasanya Bu, kodarullah Bu, di RT 8 itu setiap hujan tuh banjir, termasuk di Sadri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Yang pertama saya hormati Bapak Ustadz Ari dan Ibu Ketua Kampung Sedekah serta staf-stafnya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, hari ini kita dapat berkumpul untuk menebus sembako sedekah. Waktu itu kejadian malam jam 3 ini ya Bu, jam 3 malam. Testimoni uting kirain saya kadarullah lagi sholat malam, kirain saya ada maling mau maling motor, karena di depan rumah saya banyak motor. Pas kok bunyi terus, pas udah gitu kenceng bunyinya, pas saya lihat dari jendela nggak taunya api udah besar. Langsung saya keluar, itu apinya udah ke atas. Mungkin karena kita banyak sedekah dan sholat, hingga masih dijaga oleh Allah kampung kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langsung banyak orang yang datang terus membantu menyiram-nyiram. Alhamdulillah nggak sampai kejadian kebakaran yang besar. Alhamdulillah berkat kita sedekah mungkin terhindar dari musibah yang berat ini. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung di Kampung Sedekah, manfaat yang sudah dirasa oleh Teteh apa? Alhamdulillah ya, saya udah diajak untuk bergabung Kampung Sedekah ini, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya rasakan, terutama di masalah rezeki ya. Karena kerjanya suami saya juga sekarang kan. Iya. Dengan adanya temu sembako seperti ini, saya merasa terbantu sekali. Dan alhamdulillah rezeki yang tidak disangka-sangka ada aja. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah, selalu bersedekah ya, walaupun cuma sedikit. Dan ini memberikan saya pelajaran untuk istiqomah, walaupun cuma sedikit saya sisihin uang untuk selalu bersedekah. Alhamdulillah banyak sekali ya Bu, dan banyak lain lagi keberkahan yang kita dapatkan dari bersedekah ini. Bersedekah secara berjamaah, membantu orang yang ya seperti saya ya, ekonominya menengah ke bawah, merasa terbantu sekali. Dan banyak lagi program-program yang lain yang harus kita dukung. Mudah-mudahan Kampung Sedekah ini
lebih maju lagi ya Bu, berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus-pengurus Kampung Sedekah, Pak Ustaz Ari, dan mudah-mudahan semuanya. Sekarang saya pengen yang dirasakan Teteh selama bergabung di Kampung Sedekah, yang paling menonjol di Teteh, maksudnya apa, masalah tentang anak, masalah tentang apa yang manfaat yang dirasa, yang benar-benar dirasa, yang udah dirasa saat ini. Ya banyak sekali ya, itu masalah paling utama masalah rezeki ya Bi. Alhamdulillah ada aja yang nggak disangka itu, mungkin itu karena berkat kita bersedekah juga. Amin. Yang lainnya banyak sih. Seumpama kayak apa ya, susah menjelasin. Alhamdulillah anak yang ada kegiatan sekolah apa aja gitu, kita ada aja rezekinya dari mana yang nggak pernah kita duga, yang tadi kayaknya kita nggak mampu nih buat ini anak ini, tapi ada aja jalannya gitu. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya yaitu untuk Mas Hari, kepadanya saya persilahkan. Iya, izin Ibu, saya minta duluan karena sudah ditunggu di KS 3 Ciracas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Bahagia Ibu? Kalau bahagia tuh gini Bu, bahagia gitu. Bahagia mukanya melangut, Masya Allah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini sehat semua ya. Dimudahkan rezekinya. Ya, kemudian yang punya hajat Allah mudahkan. Dan yang punya hutang segera Allah lunaskan. Amin. Ya. Baik yang saya hormati, terima kasih wabil khusus ini para pemimpin wilayah kita, Pak RW, Pak RT ya, dan pengurusnya dan para Sri Kandi yang alhamdulillah hari ini hadir. Kita doakan Ibu, beliau-beliau semua ini sehat walafiat, karena beliau-beliau ini mengemban amanah yang sangat luar biasa berat ya, bagaimana dengan keterbatasan baik usia, tenaga dan waktu, tapi beliau hari ini mau memikul tanggung jawab untuk memikirkan warganya ya. Dan hari ini salah satu bentuk wujud nyata yang hari ini dilakukan adalah bagaimana kampung sedekah dihadirkan di kampung kita, yang hari ini dimulai di RT 8, sekarang sudah merambah ke RT-RT yang lain gitu, dan ini Masya Allah luar biasa. Baik Ibu, saya mau ngasih bayangan saja. Ibu kebayang nggak? Anggap Ibu kemampuan sedekahnya sebulan cuma 20.000 ya Bu ya. 20.000 itu Bu, kira-kira bakal jadi apa Pak kira-kira kalau Bapak sedekahkan ke orang dengan angka 20.000? Nasi bok aja Pak ya, cukup satu ya Pak ya, cukup satu orang. Bisa nggak kira-kira dengan 20.000 itu Bapak akhirnya bisa bantu UMKM, Bapak bisa bantu yatim, Bapak bisa bantu duafa, bisa bantu sebegitu banyaknya tuh Pak, gara-gara duit 20.000 Bapak. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, kalau Bapak bergeraknya sendiri nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena Bapak cuma punya duit 20.000. Tapi ketika ada kampung sedekah, ini saya contohkan nih Pak, izin. Dibelum Pak ya? Nah, ini saya mau ngasih bayangan aja Bu. Anggap ini kampung sedekah ya Bu ya. Ini sedekah Ibu nih. Anggap sedekahnya sedikit, saya masukin. Tuh, sedekah Ibu cuma berapa? 20.000. Ada yang sedekahnya 50.000. Ya Bu ya. Nah, kira-kira nih uangnya udah keterima sama kampung sedekah, dibagiin nih ke Ibu 1, Ibu 2, Ibu 3. Akhirnya semua ngerasain nggak? Ngerasain. Kira-kira gitu Bu. Ya, jadi kira-kira hari ini Ibu sedekahnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Ketika dikelola oleh kampung sedekah, dijadikan satu, programnya jadi banyak, itulah pahala Ibu jadi banyak. Ya. Yang tadinya cuma 20.000, kayaknya saya cuma bisa kasih satu orang nih, tapi dengan dikelola kampung sedekah, Masya Allah Ibu, jadi banyak luar biasa. Belum lagi Ibu, mohon maaf, setiap bulan Ibu dari total uang sedekah yang masuk di kampung kita, 3% itu dikirim ke kami untuk apa Ibu? 3%-nya untuk ngebangun kampung sedekah di tempat lain Ibu. Yang terbaru Ibu, kemarin saya bikin kampung sedekah di kampung Desa Laladon, Sukaresmi, Ciapus. Ada yang orang sana Ibu? Saya kemarin bikin di sana ada 310 warga yang akhirnya jadi kampung sedekah Bu. Semua punya kaleng-kaleng sedekah. Dari mana uangnya Ibu? Salah satunya uang 3% Ibu, yang nggak seberapa sebenarnya Bu. Tapi ketika dijadikan satu, pahala Ibu Masya Allah sampai ke sana. Tuh, Bu.
Ya Bu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, Ibu nggak usah mikirin Ibu mampu sedekahnya mau cuma berapa nggak soal Ibu. Ya, yang penting ketulusan Ibu, niat Bapak, niat Ibu, ayo bismillah sedekah karena Allah udah niatin itu. Perihal nanti apa yang akan Allah balas secara nggak sadar ya ataupun sadar, Allah udah pasti balas Bu. Tadi ada testimoni yang saya sehat badannya, rezekinya dimudahin, bahkan dijauhkan dari musibah. Kita nggak ada yang tahu Ibu. Bisa jadi musibah yang hari ini nggak jadi gitu ya, kebakaran. Mungkin ya kalau kampung kita nggak bersedekah bisa jadi Bu kebakaran kita. Gitu ya, atau kemarin ada yang mau kecelakaan gitu ya, tiba-tiba Allah selamatkan kita, akhirnya cuma keserempet. Bisa jadi sebenarnya kita mau tabrak mati saat itu, cuma karena kita sedekah akhirnya apa? Allah jauhkan Pak gitu. Makanya hari ini Ibu, Masya Allah, bicara sedekah itu yang hari ini Bapak Ibu lakukan adalah luar biasa. Cuman saya titip Pak, Bu, jaga niatnya, itu aja, jaga niatnya. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan niat karena yang tadi Pak RW sampaikan, sedekah itu bukan arisan yang ketika Ibu arisan sebulan 100 udah kehitung tuh Bu, nanti kembalinya akan dapat 2 juta misalnya, bukan begitu ya. Artinya apa? Konsep sedekah itu adalah sejatinya kita itu berbagi, menyisihkan ya Bu ya. Saya kasih contoh sama Ibu, sumur Bu ya, sumur yang Ibu timba itu kira-kira airnya jernih itu ketika Ibu sering ngambil apa didimin aja Bu, nggak diambil? Sering diambil. Sering dikeluarin Bu airnya. Kalau Ibu diamin aja itu berminyak ya Pak, sumur itu akan berminyak, nggak bisa diminum, jelek gitu. Tapi ketika sering kita ambil jadinya apa Bu? Bagus airnya gitu. Ibu makan tiap hari ya Bu ya, dipenuhin di perut kita, nggak dikeluarin, sehat nggak Bu? Enggak. Itu konsep rezeki Bu. Ketika Allah kasih kita kudu keluarin aja udah. Untuk apa? Untuk menjaga badan kita sehat, dan Allah pastikan saya tambahin nih rezekinya, saya tambahin tuh rezekinya. Makanya yakin ya. Sebagai penutup Bu, saya mau cerita dulu sampai hari ini Bu, adik saya itu masih cuci darah gitu ya, seminggu 2 kali, udah 3 tahun. Nah kurang lebih kemarin berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, adik saya itu ada di posisi kritis Bu, di ruang ICU. Begitu cuci darah ngedrop gitu ya, ngedrop parah gitu ya, di ruang ICU-nya itu dia masih bisa ini sih Bu, apa namanya, bukan ruang ICU, di bawahnya ruang ICU kan ada ruang yang kamar cuma 4 ya. Itu udah halu Pak ngomongnya, udah kemana-mana aja gitu, aslinya udah ngelihat yang aneh-aneh gitu Bu ya. Wah saya udah pasrah aja. Ketika hasilnya saya tanyakan ke dokter, apa jawaban dokter? Udah Pak, pasrah aja, udah pasrah aja, karena trombositnya udah luar biasa parah, pasrah aja, minta doa deh sama orang tua. Yang saya lakukan apa Bu? Saya minta orang tua, keluarga mengikhlaskan, dah doain aja, itu yang pertama. Yang kedua saya minta suaminya, nama suami adik saya Alam, kamu ada dana berapa? Sedekahin bagi-bagi tetangga saudara yang paling dekat, nggak usah ngomong itu, buat pokoknya kasih aja, niatin dalam hati buat istri kamu. Saya bilang dilakuin tuh Bu, sambil kita ikhtiarnya apa? Saya izin sama dokter, boleh nggak Dok saya kasih air jam-jam, boleh nggak Dok saya tambahin madu? Silakan nggak apa-apa. Saya kasih jam-jam madu, Masya Allah Pak. Habis sedekah itu Pak, ini demi Allah saya sampaikan, besoknya trombositnya naik Pak. 3 hari kemudian sehat, pindah Pak ke ruangan, dan alhamdulillah hari ini adik saya udah bisa beraktivitas biasa. Tuh, Pak. Yang penting apa Bapak Ibu? Ketika kita dihantam sebuah masalah, kita diberikan masalah, pasrah aja dulu deh. Itu yang saya alami. Kadang kita ini nggak mau pasrah Pak. Dikasih ujian kita masih ngedumel, masih kenapa sih harus saya yang dikasih gitu? Kayak nggak terima gitu ya. Padahal Allah bilang ketika kita dikasih ujian, Allah dikasih solusinya. Nah, 3, bagaimana kita pasrah, bagaimana ikhtiar kita. Salah satunya adalah dengan sedekah. Nah, kalau sedekah yang hari ini Bapak dan Ibu lakukan akhirnya masih mengalami permasalahan, nggak disuka sama tetangga, diomongnya sama tetangga, wajar Ibu, wajar. Kenapa saya bilang wajar? Nabi Muhammad Ibu, ya, siapa Bu? Musuh yang paling memusuhinya siapa Bu ketika berdakwah? Pamannya Ibu, Abu Lahab. Orang terdekat bukan Bu? Iya. Orang terdekat. Nabi Musa Ibu, siapa yang paling dimusuhi, yang memusuhi dia Bu? Siapa Bu? Korun. Siapa Bu ya? Siapa Korun Bu? Sepupunya. Ya Bu ya? Lalu Fir'aun, ya Bu ya? Istrinya siapa Bu? Asia. Ya Bu ya? Itu ujiannya siapa Bu? Suaminya Fir'aun Bu. Jadi seringkali ujian kita hari ini adalah siapa Bu? Keluarga kita, tetangga kita, gitu. Ya makanya Allah hadirkan ikhlas ya Nak, kan gitu Bu. Kenapa pentingnya ikhlas? Karena ikhlas itu segala kebaikan yang Ibu lakukan itu akan berpotensi dilupakan Bapak Ibu.
betul ya? Tapi satu kesalahan yang Bapak Ibu lakukan akan diingat seumur hidup. Betul? Betul. Nah, itulah pentingnya ikhlas. Ibu ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa terus ya, silaturahimnya semakin membaik. Apalagi sekarang mau Ramadan ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Ya. Dan Rasulullah itu Bu ketika Ramadan sedekahnya itu kayak angin, Bang. Kenapa kayak angin? Kalau kita nih hari biasa mungkin sedekahnya ngitung-ngitung, saya cuma mau anak yatim aja. Tapi ketika Ramadan itu bisa siapa aja, ketemu orang bahkan pengemis, kasih aja, nggak usah mikir, udah kasih aja. Mau cepek, mau 200 gopek, udah sisihin aja, bismillah. Bu ya, itu aja yang saya titip. Pak RW, Pak RT, saya mohon izin undur diri karena sudah ditunggu persis jam 8 on time di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan di sini, ronda lah. Maaf ya ibu-ibu ya. Yang saya hormati Bapak RW 02 Pak Mahmin, yang saya hormati Ibu Haja Fatmi, yang saya hormati ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu-ibu semua. Yang saya hormati juga Ketua Kampung Sedekah RT 08/2 beserta jajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji syukur kita panjatkan ke Hadat Ilahi Robbi, yang mana pada pagi ini, yang cerah ini, kita masih diberikan banyak banget kenikmatan ya Bu. Satu, nikmat iman Islam kita, sehat jasmani rohani kita, sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu berkumpul di tanah wakaf Aula Mushola dalam rangka Kampung Sedekah, program Kampung Sedekah. Yang tidak kalah lagi adalah silaturahmi kita Bu, bahwa silaturahmi kita untuk menambah umur kita Bu. Berarti kalau bisa datang ke sini umurnya masih diberikan umur panjang Bu. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah syafaatnya jatuh kepada kita di yaumil akhir nanti ibu-ibu. Kalau saya tidak bisa menerangkan dan memberikan apa-apa Bu, hanya mungkin saya himbauan karena sebagai pengurus yang mungkin sudah disampaikan dengan Pak RW juga, dengan adanya musibah-musibah itu, saya sebagai pengurus mohon untuk ibu-ibu dan semua yang ada di sini untuk lebih berhati-hati ya dalam di rumah. Karena apa? Ya itu yang terjadi kebakaran adalah konsleting listrik. Itu inian saya Bu, bukan ini, karena tidak ada faktor lain. Artinya tidak ada faktor kesengajaan orang membakar. Itu yang saya lihat kejadian itu, di saat itu ada di atasnya apa namanya pendingin itu ada colokan, ada mesin stabilizer, ada kardus di situ lah. Jadi itulah yang mengakibatkan dan menyebabkan kebakaran dari kabel-kabel itu. Itu karena apa? Yang saya lihat itu kabelnya terbakar semua sampai hangus. Itu, dan alhamdulillah begitu ada kejadian itu saya telepon dari operasional PLN, langsung datang, langsung ditangani. Itu. Kalau untuk sedekah saya mungkin nggak bisa, hanya ya mohon kepada ibu-ibu kalau memang itu kuatkanlah niatnya untuk kebaikan semua Bu, kebaikan bersama. Itu. Kenapa? Satu orang memberikan satu orang akan menghidupkan seribu orang Bu. Itu. Jadi itu kata kalau nggak salah apa ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, bersedekah banyak-banyak lebih baik memberikan satu orang yang membutuhkan akan menghidupkan 1000 orang. Karena apa? Satu orang ini akan menjadi 1000 keturunan. Itu kalau dia dalam keadaan lapar, keadaan susah, keadaan terjepit, tidak bisa apa-apa, tidak diberikan itu tadi apa namanya, mensedekahkan, disedekahi, mungkin dia meninggal, jadi 1000 orang meninggal, tidak ada keturunan lain.
UMKM.